Iya, tadi video dari yang ditayangkan hari ini dari Hilmi ya. Siapakah dia nanti akan kita kulik lebih jauh dan ternyata videonya keren banget. Saya langsung ingat ketika mengajar, wah ini kan materi kalau diberikan kepada anak-anak gitu, mereka akan menjadi antusias ya belajarnya daripada kita harus menerangkan, kemudian anak-anak jadi bosan dan ngantuk. Nah, langsung saja kita kenalkan dulu narasumber yang akan hadir pada siang hari ini. Apakah sudah hadir Mbak Uki-nya? Sudah ya? Ya. Nama lengkap Sukriyati atau biasa dipanggil Uki. Seorang ibu dari 2 anak yang berusia 14 tahun dan 10 tahun dan saat ini berdomisili di Kediri. Pendidikan terakhir Matematika Universitas Brawijaya Malang dan peran di IP sebagai Kahima IP Kediri Raya dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Manajer program Ruang Produktif Ibu dan alumni Bunda Salihah Batch 1. Aktivitas sehari-hari Mbak Uki mengajar bimbel matematika di rumah untuk siswa SMP sampai dengan SMA dan menjadi teman belajar Ilmi, anak kedua Mbak Uki yang ingin menjadi edukator. Demikianlah biodata dari Mbak Uki ya. Baik ya, langsung saja kita panggil dan kita beri tempat untuk Mbak Uki. Halo Mbak Uki, apa kabar? Belum masuk kayaknya Mbak Tami, Mbak Ukinya. Oh ya, tadi kayaknya udah masuk deh Mbak. Udah ada masuk ya? Kepental lagi ya? Iya, sepertinya. Sepertinya, ya. Mencermati video tadi ya, kayaknya sih nggak nyangka gitu ya kalau itu dibuat oleh anak-anak yang usianya masih 10 tahun gitu ya, halus, rapi, dan edukatif gitu ya. Kalau kita itu yang sebagai yang pernah pengalaman saya yang pernah mengajar aja nggak terpikir gitu ya membuat video seperti itu yang justru itu bisa mempermudah anak-anak untuk belajar dan ini dilakukan sendiri oleh anak yang berusia 10 tahun. Tentu saja ini keren banget dan bagaimana sih ibunya atau keluarganya mendampingi anak mengerjakan pekerjaan yang kadang itu bagi kita orang tua itu kok utak-utiknya gadget mulu sih apa yang dikerjakan gitu ya. Pikiran kita tuh biasanya sudah jelek dulu ya. Kok seharian main HP terus sih? Oh, kok seharian menggunakan gadget terus sih? Nah, biasanya kita tuh sudah kan anak-anak ini gimana sih kok main HP terus? Nah, ternyata gadget atau teknologi itu bisa juga digunakan untuk sebuah kebaikan. Salah satunya adalah membuat konten kreator dengan menjadikannya edukasi gitu ya, untuk mempermudah, untuk memberi pemahaman yang lebih menarik gitu ya buat anak-anak untuk belajar dan itu dengan sendirinya si pembuat pun juga menguasai materi tersebut. Ya, apakah Mbak Ukinya sudah hadir? Oh, masih belum ya, masih dalam perjalanan ya. Masih muter-muter katanya Mbak Tami. Oh gitu, masih dalam perjalanan Sepertinya, ya. Karena mungkin lagi iya, beberapa jaringan sedang terkendala. Iya. Ya, jadi acara kita pada hari ini kita akan sharing session ya, berbagi pengalaman gitu ya. Diawali dengan pembukaan tadi, kemudian menghadirkan narasumber untuk berbagi pengalaman, mendampingi anaknya, kemudian tips-tips yang digunakan agar kita itu tidak overthinking dulu ketika anak-anak kita menggunakan gadget. Kemudian nanti direncanakan akan berakhir pada pukul 14.15. Tapi mungkin karena ada gangguan ya, ada gangguan sedikit perjalanan Mbak Uki menuju ke sini, mungkin kalaupun masih ada pertanyaan atau curhatan-curhatan yang mau disampaikan bisa disampaikan melalui WA IG atau ditulis di kolom komentar sehingga bisa kami catat dan nanti kita
berikan ke Mbak Uki untuk dibahas. Oke? Oh iya ini Mbak Ukinya sudah datang. Mbak Uki selamat datang. Sudah mendarat dengan selamat. Apakah sinyal sudah bersahabat? Oh maaf, belum ada videonya tadi saya mute. Selamat siang Mbak Tami dan teman-teman Ruby. Iya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, Kediri hari ini cerah dan panas Mbak. Oh sama. Sama ya? di Samarinda juga. Kemarin hujan dari mulai Jumat Sabtu hujan terus. Makanya Iya, tadi pagi tuh nyuci. Ekstrim sekali perubahannya ya. Iya betul. Ya, langsung aja ya Mbak ya, karena tadi ada kendala dalam perjalanan sampai di sini. Jadi temanya menarik sekali ya Mbak ya, di mana kita sebagai orang tua ini ya berada di masa yang dulu tidak pernah terbayang, gitu ya, tidak pernah terbayang sama sekali bahwa kita berada di era yang anak-anak itu menggunakan gadget dan untuk mempermudah baik itu belajar, kemudian liburan dan sebagainya. Nah di sisi lain kita sebagai orang tua tuh kadang overthinking gitu loh. Duh, nanti kalau ternyata disalahgunakan seperti apa? Nah, menurut Mbak Oki yang selama ini dijalani ketika mendampingi Ilmi menjadi kreator itu seperti apa Mbak? Kita berbagi pengalaman ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, awalnya itu karena pandemi kemarin itu Ilmi kan masih kelas 1, Ilmi masih kelas 1, jadi gurunya sering memberikan video pembelajaran di grup siswa begitu. Terus Ilmi begini, Bu, aku pengen bikin video kayak begini, bisa nggak? Bisa, ayo, mau, ayo. Karena Ilmi ini cara belajarnya cenderung yang auditori. Jadi dia kalau belajar itu setelah belajar dia ingin menceritakan hasil belajarnya. Jadi dia senang menjelaskan, senang bercerita. Maka ketika ingin tercetus untuk pengen jadi konten kreator khususnya di YouTube, oke, saya sambut, boleh, ayo nanti Ibu bantu ngeditin videonya. Terus tapi aku nggak mau terlihat wajahku gitu. Baik, nggak apa-apa, yang penting suaranya Ilmi. Nanti Ilmi yang kasih idenya mau bikin konten apa, itu semuanya dari Ilmi, nanti Ibu yang bantu bikin videonya. Jadi awalnya begitu. Terus yang tadi disampaikan Mbak Tami, kekhawatiran Ibu itu juga saya alami karena sebelum pandemi saya dan suami itu sudah bersepakat gadget itu diberikan setelah SMA. Ketika SMA. Jadi setelah 15 tahun baru anak-anak itu akan kami berikan gadget karena sungguh luar biasa perkembangan gadget itu tanpa filter sama sekali, kontennya apa aja bisa masuk, maka kami yang membatasi nanti setelah SMP baru kami berikan gadgetnya. Ternyata ada perubahan pandemi itu mau nggak mau tugas, pembelajaran semuanya kan via HP. Jadi ya akhirnya kita nggak bisa menghindar, maka langkahnya ya harus bagaimana kita mendampingi anak-anak, memberikan bekal, menemani, intinya menemani. Jadi tidak nyasar begitu ketika masuk gadget, masuk media sosial, karena waktu itu kakak kelas 6 mau SMP itu kan juga sudah masa-masa perkembangan usianya kan, di masa-masa ABG kan pengen kepo dengan media sosial, dengan IG, dengan Twitter, karena teman-temannya juga punya akun. Jadi yuk ditemani. Jadi bukan dihindari lagi, itu sudah nggak bisa dihindari lagi. Yang namanya gadget, perkembangan teknologi, digital, konten, itu nggak bisa kita hindari. Langkahnya adalah bagaimana kita yang membekali anak-anak dengan cara menemani mereka menjelajah. Jadi itu Mbak awalnya. Jadi mulai ketika itu ya Mbak ya
ada tuntutan Pandemi. gitu ya, Ada tuntutan, ada pengen perubahan. kemudian teman-teman di sekitarnya gitu ya Mbak ya, nggak bisa kita pungkiri ternyata memang pengaruh lingkungan itu sangat kuat sekali, Sangat di kuat. mana setiap anak pegang gitu kan, sementara kalau anak kita nggak pegang dia akan merasa kok aku nggak dibolehin sih, kenapa? Ya. Pasti pertanyaannya seperti itu. Pertanyaannya lebih panjang lagi, kenapa enggak boleh, kenapa kakak boleh, tetangga itu boleh, anak tetangga ini boleh, mbak ini boleh, kenapa aku nggak boleh? Jadi boleh tapi temani. Oh gitu ya Mbak ya. Dan setelah gitu ya Mbak, setelah anak-anak diizinkan gitu ya menggunakan gadget itu, apakah Mbak Uki membuat peraturan gitu ya, berapa lamanya atau apa saja yang bisa diakses itu, dan apakah anak-anak itu melalui diskusi atau kita udah pokoknya nggak boleh yang ini gitu, atau apa pergulatannya seperti apa Mbak, agar anak-anak itu tidak terlalu panjang durasinya tapi dengan yang sedikit itu bermanfaat gitu bagi anak-anak. Iya, kalau anak zaman sekarang kalau dikasih harus ini, nggak boleh ini itu akan mental kayaknya ya. Anak-anak sekarang itu referensinya sangat banyak sekali. Jadi berpikir kritisnya juga sangat ini ya, sangat berpikir kritis terhadap segala hal. Jadi kalau tiba-tiba dikasih aturan, maka akan banyak lagi pertanyaannya, kenapa nggak boleh, kenapa, maka kita ajak diskusi, anak-anak itu adik sama kakak ini kita ajak diskusi bahwa oke, nggak apa-apa, tapi saya meniru aturan yang ada di ibu profesional, semua boleh kecuali yang tidak boleh. Maka yang kami berikan adalah lingkaran, jadi anak-anak boleh di dalam lingkaran itu, nah batas lingkarannya itu yang kami berikan. Nggak boleh keluar dari sini misalkan, nggak boleh melihat konten-konten dewasa, nggak boleh yang dewasa itu yang seperti apa, itu juga ditanyakan sama anak-anak. Oh berarti yang ada apa konten-konten yang misalkan tentang suami istri, tentang apa konten-konten yang apa ini anak-anak tetangga itu yang suka lihat itu yang mitos-mitos, nah itu enggak boleh, nah, itu batas kami. Jadi itu yang melanggar, yang konten yang melanggar, menurut kami melanggar syariat dan nilai value keluarga kami, jangan sampai diakses. Jadi cara mengamankan ya dengan mengajak dialog, terus misalkan YouTube di mode YouTube-nya yang YouTube Kids gitu. Terus misalkan kakak misalkan pengen bikin IG, karena waktu itu SMP salah satu tugasnya itu kan di IG juga ada mengumpulkannya pakai IG. Jadi aku mau bikin IG ini harus punya email. Email ini boleh pakai emailnya ibu gitu. Jadi konten apa akun IG-nya kakak itu masih saya bisa pantau. Jadi ada batas-batasan yang tidak boleh dilanggar anak-anak. Bebas mau searching apa, mau browsing apa, mau lihat konten di YouTube boleh, asal jangan sampai melewati garis lingkaran, atas lingkarannya itu. Kami berikan adalah batas lingkarannya itu. Itu pun kami diskusikan kenapa tidak boleh, apa yang menyebabkan itu tidak boleh. Terima kasih Mbak Ratu, tadi terang berdengar gitu, tiba-tiba sekarang hujan deras sekali, mudah-mudahan suara saya terdengar ya Mbak ya. Ya, antara rintik hujan. Ya. Tiba-tiba Alhamdulillah hujan gini. Iya. Sudah dipolkan ini, tapi hujannya sangat deras sekali dengan tiba-tiba. Ya Mbak, itu ya Mbak ya, kalau tadi kontennya yang bisa diakses ada batasan-batasan yang semua boleh kecuali yang tidak boleh. Nah, bagaimana kalau kita mengajarkan anak gitu Mbak, manajemen waktu gitu ya, manajemen waktu antara dia berkegiatan dengan gadget, dengan teknologi, dengan kegiatan yang di luar itu, bagaimana mengajarkan waktu ke anak. Karena kalau saya gitu pengalaman, anak-anak itu harus diingatkan, sudah berapa ini, giliran selanjutnya apa gitu, kita harus diingatkan, dan bagaimana kita tuh nggak ingetin terus gitu, kadang kalau sudah kita dalam kondisi capek, ingetinnya juga jadi suaranya agak tinggi gitu. Agak tinggi, intonasinya tinggi, sama Mbak, sama. Ya,
Untuk manajemen waktu itu tetap dialog, jadi nanti mau mainnya jam berapa, jadi ada syaratnya sebelum buka gadget, berarti ada kewajiban yang harus dipenuhi, nanti ada batas waktunya, nanti mengingatkannya tidak misalkan nanti sampai jam 8 ya, nanti diingatkan lagi. Oke, kurang 10 menit, karena kalau tiba-tiba jam 8 langsung sudah jam 8 berhenti, itu pasti anak-anak sudah agak sulit, jadi harus ada jedahnya sebelum misalkan nanti dibatasi jam 8, nah, mungkin kurang 15 menit, nanti 15 menit lagi ya dek, di situ sudah. Tapi sebelum itu ada beberapa misalkan kewajiban apa yang harus diselesaikan, terus nanti kalau mau ngapain, mau lihat YouTube, boleh. Kebetulan anak-anak saya tidak ada yang suka game online, jadi alhamdulillah. Jadi tidak, kalau game online mungkin agak sulit untuk menghentikan. Nah, untuk mengatur waktunya yaitu tadi, jadi ada kesepakatan tidak harus jam berapa sampai jam berapa, tapi ada syarat yang harus dipenuhi sebelum menggunakan HP, sebelum menggunakan gadget. Termasuk misalkan Ilmi itu kalau membuat konten itu berarti sebelum kita bikin kontennya, Ilmi harus tahu apa yang mau dibahas. Apa yang mau dibahas, sudah baca bukunya belum, karena di rumah kan juga ada beberapa buku. Ilmi kan ketertarikannya itu di sains. Jadi aku ingin bahas planet, Bu. Oke, kita cari buku planet. Nah, kalau materinya sudah selesai, baru kita lihat budget, kita bikin sama-sama kontennya, videonya, semacam itu. Iya. Itu ya Pak ya, terima kasih. Ya. Nah, iya ini sekalian ya langsung ya Mbak ya, berapa lama waktu yang Ilmi perlukan untuk satu konten itu biasanya dia mengerjakannya dalam berapa lama waktunya? Nah itu harusnya kalau Ilmi itu kalau ditarget malah mundur. Jadi kadang tiba-tiba, Bu aku mau bikin, oke materinya cari, kalau mau dibikin rata-rata sekitar berapa ya, 3 hari sampai seminggu, karena untuk mengumpulkan kalau dia semangat itu kadang-kadang sehari selesai, tapi kalau ada tugas sekolah atau kondisinya capek itu ya agak lama. Ini saja yang konten ini sudah hiatus kalau kata Ilmi, kontenku hiatus 1 tahun. Kan sudah mulai itu kan digunakan, kita bikin konten itu ketika pandemi, terus sekarang kan sudah mulai pembelajaran offline, berangkat ke sekolah itu kadang-kadang sudah capek karena pulang dari pagi sampai habis asar gitu baru sampai rumah itu sudah capek, kadang-kadang ya akhirnya terbengkalai, padahal dia itu sudah punya listnya, mau bikin ini, tapi karena kondisinya capek, terus tugas sekolah juga banyak, sudah mulai banyak tugas sekolah, kegiatan di sekolah, ekstrakurikuler dan sebagainya, jadi agak mundur. Nah, terus kemarin dihubungi Mbak Fitria, itu saya cerita ke Ilmi, Ibu diminta temennya bercerita tentang bagaimana bikin YouTube. Oh iya, yuk bikin lagi. Jadi di senggol Mbak Fitria, ya bikin lagi ya. Akhirnya kemarin ada beberapa video yang semangat bikin lagi. Jadi mulai ya kita lagi waktunya. Terima kasih Ruby Diji, akhirnya Ilmi semangat lagi untuk membuat konten. Iya. Itu tema yang menentukan siapa Mbak? Ilmi sendiri atau sendiri. Ada bimbingan? Oh, Ilmi sendiri. Ilmi sendiri. Jadi misalnya Ibu aku kan lihat YouTube, dia tuh lihat YouTube beberapa channel YouTube yang kayak Sisi Terang atau apalagi ya, yang biasanya di anak-anak itu yang tentang sains itu, aku pengen tahu tentang ini. Misalkan ada pertanyaan kemarin, lihat kemarin terakhir itu kontennya AI, dia lihat AI. AI itu apa ya? Oh, ini artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kayak gimana itu? Nah, saya dampingi untuk browsing. Terus saya lihat beberapa di IG ada akun yang membahas khusus tentang AI. Terus beberapa
apa namanya, YouTube juga ada channel-channel yang khusus untuk AI. Akhirnya kenal beberapa website. Jadi dari buka-buka, coba-coba, ada website yang bisa melihat Singapura 20 tahun lagi, 2050 itu kayak bagaimana? Prediksi kota New York 20 tahun lagi gimana? Itu ada ternyata websitenya. Terus kita bikin, aku mau cerita tentang ini, Bu. Boleh. Jadi idenya dari dari pertanyaan-pertanyaan ilmi. Aku pengen tahu ini, aku pengen tahu itu. Kebetulan memang alhamdulillah anaknya ini suka bertanya. Yang ibunya yang harus belajar. Ibunya yang harus terus belajar. Okay. Iya. Memang ya membersamai anak sekarang itu kita harus tidak boleh ketinggalan ya Mbak ya. Jadi mereka berkembangnya cepat, sementara kalau kita nggak belajar kita jadi ketinggalan dan jadi orang yang tidak bisa sejajar gitu sama anak kita. Jadi malahan kita yang belajar dengan mereka. Harus seorang ibu yang membersamai anak, ibu atau ayah yang membersamai anak harus siap untuk belajar kembali karena perubahan itu sangat cepat. Jadi kalau kita nggak bisa menyesuaikan, kita akan terlindas oleh zaman. Kita akan terlindas oleh perubahan itu. Jadi ya harus bersedia untuk belajar bareng sama belajar bersama untuk ini mengikuti perubahan-perubahan itu. Iya. Mbak, berapa lama? Jadi ketika anak itu ketika pertama kali tercetus, aku ingin jadi content creator, aku ingin jadi YouTube. Nah, kita orang tua ini berapa lama gitu ya memberikan waktu untuk anak berkembang di bidang itu. Kadang kan kita si anak-anak di usia sekarang kan masih eksplor ya Mbak ya. Cepat bosan. Dengan dan iming-iming gitu. Iming-iming YouTuber yang sudah jadi itu kan sangat luar biasa sehingga anak, aku pengen jadi YouTuber, aku pengen jadi YouTuber. Nah, kita memberi waktu ke anak untuk berkembang itu berapa lama gitu Mbak? Atau ya udahlah terserah gitu. Gimana kalau Mbak Uki? Saya yang kalau ini yang semangat justru ilminya saya yang kadang-kadang ngeditnya agak lama. Jadi berapa lama memberi batasan begitu Mbak ya? Batasan ini memang harus ditekuni gitu atau ya sudah kamu udah deh nggak akan maksudnya udah selesai gitu untuk di bidang ini dan tidak berkembang lagi, mending ke yang lain gitu. Nah, seperti itu. Iya, memang tetap harus dievaluasi. Jadi kalau saya pernah ingat, jadi di Bunda Sayang ya, kalau di buku profesional itu, sebisa mungkin berhenti saat sedang semangat-semangatnya belajar. Jadi jangan berhenti ketika anak itu sudah mulai bosan. Saya dulu pernah mencoba memberi ini subscribe-nya sedikit, viewernya sedikit. Nggak apa-apa, aku pokoknya pengen bikin video gitu. Masih pengen, nggak apa-apa, ayo bikin terus Ibu. Idenya sudah bikin rancangan itu, idenya apa. Jadi kalau untuk batasan, kayaknya kalau yang ini ilmi karena saya melihat dia sudah punya rancangannya, terus dia tidak terintimidasi dengan jumlah viewer dan subscriber, saya pikir ya sudahlah, ini karena sekalian untuk menyesuaikan dengan cara belajarnya ilmi, karena cara belajarnya ilmi kan auditori, suka menjelaskan, suka bercerita, sudah kita fasilitasi, ya hitung-hitung untuk dokumen pribadi. Jadi untuk YouTuber ini ilmi, saya belum kasih batasan, tapi misalkan teman-teman melihat sudah tidak ada rasa penasaran di anak, lebih baik sudah dihentikan saja. Jangan sampai anak berhenti karena bosan, karena nanti untuk mencetusnya kembali akan kesulitan gitu. Gitu ya Mbak ya. Jadi sesemangatnya anaknya, kebutuhan anaknya gitu ya Mbak ya. Jadi target keberhasilannya itu seperti itu ya Mbak ya. Target keberhasilannya, jadi ukuran keberhasilannya adalah ketika anak sudah terpuaskan rasa penasarannya. Nah, kalau ternyata Mbak, kalau itu kan ini kan karena edu content ya, content education, jadi memang berpengaruh ke diri sendiri, jadi bermanfaat ke diri anak itu sendiri. Kalau yang YouTuber yang lain mungkin kan yang kontennya itu kan ada target keberhasilan dan ada
ada kalau indikator kegagalan. Nah, kalau misalnya suatu saat Ilmi merasa, aduh aku gagal nih jadi konten kreator gitu ya, maksudnya punya rasa seperti itu, bagaimana kita sebagai orang tua untuk antisipasi gitu, Mbak? Oke, gagal itu saya gagal Ada ketika manajemennya gagal gitu enggak, ya, Mbak? manajemen saya Pengantisipasinya gitu. belajar dari ini Bunda Cekatan itu yang false celebration, merayakan Ya, merayakan kegagalan. merayakan kegagalan. Ya. Jadi ya itu yang saya, jadi enggak usah takut gagal, itu yang saya sampaikan ke anak-anak baik Ilmi maupun kakaknya, enggak usah takut gagal. Gagal itu berarti kita setengah berhasil, mau menuju berhasil, setengah sedikit lagi akan berhasil. Satu langkah lebih dekat mau menuju berhasil. Jadi definisi gagal kalau saya berikan kepada anak-anak itu yaitu enggak usah takut gagal. Kita harus punya growth mindset bahwa gagal itu adalah langkah mendekati berhasil. Semakin banyak gagal akan semakin dekat dengan keberhasilan. Jadi itu yang saya sampaikan ke anak-anak, pun kepada diri saya sendiri. Jadi karena saya bikin video itu juga kok jelek ya Mi ya. Saya kan kok jelek ya editannya ya Mi. Enggak apa-apa Bu, nanti kita belajar lagi. Misalkan kemarin rekamannya kok suaranya nggak bagus ya, kok suaranya terganggu sama suara keyboardnya cetak-cetak ini. Ya Bu, kita cari yuk. Jadi justru Ilmi yang kelihatannya saya menemani Ilmi belajar, padahal Ilmi yang meng-push saya supaya banyak belajar. Jadi kemarin yang terakhir itu videonya suaranya agak nggak bagus, nggak jernih. Dia kali gimana ya Mi ya? Kita dubbing. Jadi Ilmi ngomong lagi, males Bu, enggak natural itu kalau aku dubbing lagi. Aku nggak suka skrip sekarang karena yang konten-konten pertama kan setelah videonya ada temanya, terus kita bikin skripnya, bikin videonya, itu kan dubbing. Dia membaca skripnya. Sekarang dia sudah ganti pola. Aku nggak mau bikin skrip, aku pengen kayak reaction. Jadi ada video ada website ini kita reaction, website ini penggunaannya untuk apa. Terus nanti digunakan untuk apa, cara bermainnya bagaimana di website itu. Kemarin kita nyoba GeoGames itu untuk menebak kota-kota di Asia, menebak bendera, menebak ibu kota, tidak ada Asia, di dunia juga. Jadi mungkin kita pengen ke benua Afrika. Nah itu dia bermain di aplikasi itu sambil ngomong kayak reaction gitu ya. Aku suka yang begini Bu sekarang. Jadi udah nggak mau bikin skrip-skrip lagi gitu. Ya sudah, saya ikuti. Jadi kalau dibikin kayak perencanaan itu justru yang rapi malah Ilmi. Jadi udah nggak pengen skrip, aku pengen nyoba ini. Aku sekarang pengennya ke Asia. Aku sekarang maunya ke nebak bendera. Besok mau ke kota-kota di Indonesia. Jadi dia yang bikin ini karena memang anaknya cenderung suka merencanakan. Beda banget sama ibunya. Iya, tipe itu ya Mbak ya, tipe perancang gitu ya. Perancang. Kalau dia kalau mapping dia tipe-tipe yang perancang dan visioner. Visioner. Ya. Iya. Sejauh ini Mbak suka dukanya mendampingi anak YouTuber itu apa Mbak? Ada sukanya dan dukanya itu suka dukanya yang Mbak ingin rasakan. Sukanya ya senang karena anak Ilmi ini saya tahu gaya belajarnya Ilmi dan bisa menemani sesuai dengan gaya belajarnya. Dukanya mungkin ini ketika harus menemani dia yang nggak mood, sayanya nggak mood, terus saya yang pengen ayo dan segera dibikin, malas aku capek lah, memberikan semangatnya itu butuh effort juga karena meskipun jarang ya malas rasa tentang konten karena dia sangat semangat sekali. Tapi ketika dia capek saya yang semangat, jadi harus saya ngedown dulu nunggu dia gitu. Sama ini ya dukanya sinyal kayaknya ya. sinyal terus perangkat gitu. Pengennya sih
pengennya diseriusi kalau Ilmi, karena cita-citanya dia memang jadi kalau konten kreator, bukan konten kreator, tapi edu konten kreator. Itu dia sendiri yang menyebutkan. Oh, ada ya edu konten kreator. Ada, Ibu. Jadi ya itu menjaga semangat untuk terus berkarya, membuat video, itu yang kayaknya dukanya di situ ya, menjaga, bukan duka ya, kendalanya di situ. Kalau senang aja menemani anak, karena saya suka utak-atik Canva. Saya kan pakai videonya itu, yang dulu itu saya pakai Canva. Saya senang banget utak-atik Canva, itu bisa berjam-jam begitu. Senang banget utak-atik Canva. Jadi ya itu, Mbak. Oh iya. Ya nih Mbak, sebelum berakhir ya Mbak ya, ada yang satu lagi ya gitu ya. Tips untuk orang tua yang baru memulai mendampingi anak ingin YouTuber. Jadi nggak edu Konten kreator ya, tidak harus. Kalau yang edu konten kreator emang menyenangkan Mbak ya, anak-anak jadi belajar. Tapi yang lain gitu Mbak, yang kadang yang wah cuma kalau anak saya main games, sampai dia jadi joki, cari freelance itu menaikkan ranknya orang gitu ya. Sudah freelance seperti itu. Nah, tipsnya itu mendampingi gimana Mbak ya? Kadang tuh kita sebagai orang tua ya sih, aduh kok main terus ya anakku ini gitu. Gemes ya Mbak ya. Tipsnya kenali keunikan anak. Jadi apa yang membuat anak-anak itu berbinar, konten apa yang membuat anak berbinar. Misalkan yang kan ada konten anak-anak itu yang mainan, ya udah bikin konten mainan. Kenali dulu uniknya, atau yang pengen mukbang. Dulu dia konten pertama Ilmi itu mukbang makan mie pedes, mukbang. Ternyata dia nggak suka. Ya udah, itu kenali dulu. Yang pertama kenali dulu keunikannya, terus temani. Jadi kenali dan temani itu rumus saya membersamai anak di bidang apapun. Kenali dan temani. Kenali keunikannya, temani, karena anak-anak itu butuh diterima, butuh ditemani juga. Jadi kenali dan temani. Temani sesuai dengan keunikannya. Misalkan pengen mukbang tadi, ya ditemani supaya, karena ini masih anak-anak ya, perlu pendampingan. Jadi kita berikan panduannya, makanan-makanan apa yang bisa untuk mukbang, terus mainan-mainan yang bagaimana. Terus yang bekali juga anak-anak dengan manajemen waktu. Manajemen waktu, jangan sampai ada kewajiban-kewajiban yang terabaikan. Itu karena masih, apalagi kalau anak-anak sekolah ya, anak saya kan sekolah, mungkin saya justru kalau anak-anak sekolah akan lebih mudah manajemen waktunya. Kalau saya bayangkan teman-teman yang homeschooling itu kadang-kadang kan tantangannya di manajemen waktu. Jadi bekali itu dengan manajemen waktu, manajemen batasi juga, kita harus punya batasan. Harus punya batasan konten apa yang nggak boleh. Jadi semua boleh kecuali yang tidak boleh. Konten-konten apa yang tidak boleh itu kita berikan, kita diskusikan kenapa itu tidak boleh. Mungkin itu Mbak. Iya, memang seperti itu ya Mbak ya. Temani dan dukung ya, support system. Kenali dan temani. Kenali dan temani. Kadang kita itu kayak kalau sudah berhadapan dengan anak tanpa mengenali dan menemani, itu kayak kita jadi musuh gitu Mbak. Kayak jadi musuh, karena apa? Mereka pengen menggunakan gadget, sementara kita pengen membatasi mereka menggunakan gadget. Jadi akhirnya kan tidak bertemu. Jadi begitu mereka, apalagi ketika sudah mulai 10 tahun ke atas kan sudah mau beranjak remaja itu, apa daya untuk melawan itu ada lebih gitu ya Mbak ya. Ya, itu Mbak, tadi kalau ada pertanyaan nih dari yang di kolom chat, kalau kakaknya Ilmi tidak pengen jadi content creator? Tidak, karena ini kebalikannya Ilmi. Kalau Ilmi itu suka bercerita, kakaknya itu cenderung menutup diri. Jadi nggak suka bercerita, tapi dia suka menulis. Jadi saya temani kakak itu kemarin ikut jurnalis, nah saya temani itu. Jadi kenali dan temani itu saja rumusnya, karena si kakak
tidak suka bercerita, tidak suka kena kamera, tapi senang dengan menulis, menceritakan segala sesuatunya dengan menulis, foto, suka sekali dengan fotografer dan reportase. Maka saya karena saya tahu dia ini kesini sering bikin cerpen, terus saya arahkan yuk aja ikut ekstranya jurnalis. Kemarin sudah 3 kali menerbitkan majalah di sekolah. Jadi, gitu ya. Jadi memang berbeda jauh. Memang unik ya Mbak ya, anak-anak itu masing-masing nggak sama. Itu unik, maka harus kenali itu yang rumus pertama, terus teman. Iya, menarik sekali Mbak. Sebenarnya pengen lama ini diskusinya, apalagi ya kita nggak bisa lepas deh kalau anak-anak itu dengan cita-cita yang seperti itu ya, mau YouTuber, konten kreator, memang itu nggak akan lepas gitu di mana-mana gitu, anak-anak mulai melirik bidang itu, sementara kita awam dengan bidang itu, makanya harus cari titik tengah ya Mbak ya. Nah terakhir Mbak, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada sepatah 2 patah kata penyemangat gitu ya, atau rambu-rambu gitu ya bagi ibu atau orang tua dalam mendampingi anak gitu ya menggunakan gadget dan menekuni bidang konten kreator. Mungkin ada itu Mbak, apa yang bisa disampaikan gitu, saran gitu ya. Ini kita sudah masuk di era digital, jadi jangan takut kalau anak-anak itu gaptek. Anak-anak itu natif digital, dia pasti akan mudah menggunakan gadget, menggunakan perangkat, menggunakan media sosial. Itu anak-anak akan lebih canggih mungkin daripada kita. Nah, bekali anak-anak, yang penting adalah bekali anak-anak. Kita tidak bisa menghindari keadaan itu. Itu adalah keadaan kita, fakta yang di sekitar kita, maka yang harus kita lakukan adalah membekali anak-anak dengan rambu-rambu mana yang tidak boleh. Jadi semua boleh, silahkan, kecuali yang tidak boleh. Yang kedua, kenali dan temani. Kenali keunikan anak-anak, temani dia mengembangkan dirinya. Iya. Terima kasih banyak Mbak Uki, sharing session yang sangat bermanfaat. Pengen curcol sebenarnya, langsung nanti ya Japri ya Mbak ya. Silakan Japri. Mohon maaf kalau ada tadi keterlambatan kedatangan karena sinyal. Mudah-mudahan ceritanya bermanfaat untuk sharing tadi, bermanfaat untuk ibu-ibu, teman-teman yang ingin mendampingi anak-anak menjadi konten kreator. Sebenarnya saya kalau disebut konten kreator juga belum ahli-ahli banget, baru apalagi kemarin diatur. Nah, terima kasih sudah memantik Ilmi lagi untuk membuat konten kreator. Ya, sama-sama Mbak. Sebelum kita akhiri, kita mungkin berfoto sebentar ya Mbak ya. Silakan Mbak menampilkan pose terbaiknya dan Mbak operator silahkan difoto, dikasih aba-aba ya Mbak. Oke, mungkin sudah. Terima kasih banyak Mbak Uki atas kesempatan bertatap muka sekalipun dari jauh. Mbak Uki di Kediri, saya di Samarinda dan teman-teman yang lainnya. Ya, saya kembalikan ke Mbak Fitri. Silakan Mbak, waktu dan kesempatannya. Terima kasih Mbak Tami. Terima kasih Mbak Uki. Kelihatan apakah suara saya terdengar teman-teman? Terdengar Mbak, terdengar. Oke. Ya, teman-teman, terima kasih untuk Mbak Uki. Senang sekali akhirnya kita bisa ketemu dalam satu layar gini ya Mbak. Biasanya cuma chat. Biasanya cuma chat, benar. Ini buddy saya waktu zaman kuliah Bunsal, teman-teman. Iya. Oke, semoga berkah ilmunya. Mbak Uki, salam buat Ilmi, tetap semangat, ditunggu konten-konten berikutnya. Masya Allah ini kontennya keren-keren banget. Sebenarnya pas kalau awal saya lihat itu malah nggak kebayang kalau yang bikin tuh anak SD gitu loh. Teman-teman bisa cek juga ya, ada di chat itu link YouTube-nya. Bisa main-main ke situ, jangan lupa subscribe pasti kayak gitu. Like dan subscribe. Like dan subscribe dan komen gitu.
Mbak Tami, terima kasih banyak sudah menemani kita ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Baiklah teman-teman, saya kira sudah cukup pertemuan kita kali ini. Jangan jangan puas. Mari terus kembangkan terus rasa penasaran, rasa ingin tahu gitu ya. Jangan sampai kita berhenti sampai di sini. Saya punya satu quote mungkin ya. Internet dapat menjadi langkah yang sangat positif menuju pendidikan, organisasi, dan partisipasi dalam masyarakat yang bermakna. Jadi, mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Terima kasih semuanya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Assalamualaikum.